wabarakatuh. Kami mahasiswa STA Vokasi Universitas Gadjah Mada, program studi Teknologi Rekayasa Elektro. Dan di sini kami akan melakukan praktikum singkat mengenai pengukuran faktor daya. Faktor daya disebut menggunakan alat bernama multimeter. Faktor daya merupakan perbandingan antara daya aktif dan daya semu. Nilai faktor daya berkisar dari 0 sampai dengan 1. Nah, untuk tujuan pengukuran faktor daya ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rangkaian AC sederhana. Nah, yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengukur faktor daya dengan alat ukur yang bernama cosmimeter. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep koreksi faktor daya itu sendiri. Nah, di sini kami akan menjelaskan dasar teori singkat mengenai faktor daya. Apa sih itu faktor daya? Faktor daya merupakan perbandingan antara daya aktif dengan daya semu atau daya total, atau nilai kosinus sudut antara daya aktif dan daya semu. Nah, di sini ada segitiga daya. Di segitiga daya tersebut, S adalah daya semu, Q adalah daya reaktif, dan P adalah daya nyata atau disebut juga dengan daya aktif. Sedangkan tanda theta di sudut tersebut itu merupakan besar kosmi. Di sini juga terdapat beberapa rumus pengukuran seperti mengukur S atau daya semu, mengukur P atau daya aktif, dan mengukur Q atau daya reaktif. Nah, di samping kanannya terdapat sebuah gelas yang berisi minuman. Nah, seluruh isi dalam gelas tersebut itu merupakan daya semu yang mempunyai satuan volt ampere. Daya ini merupakan daya yang diberikan oleh PLN untuk masyarakat. Kemudian untuk minuman itu sendiri diumpamakan menjadi daya aktif. Nah, daya aktif ini daya yang digunakan dan diserap oleh masyarakat yang digunakan dalam perabotan rumah tangga atau dan lain-lain. Kemudian ada daya reaktif. Nah, daya reaktif ini adalah daya yang kita beli namun tidak kita serap, tidak kita gunakan secara langsung tidak kita rasakan. Nah, kemudian ada nilai faktor daya. Faktor daya itu mempunyai 3 nilai, yaitu leading, lagging, atau 1. Bisa disebut dengan unity. Nah, leading ini terjadi ketika jarum pada cosmimeter bergeser ke arah kiri. Nah, nilai leading ini terjadi karena arus mendahului tegangan. Sedangkan lagging itu berkebalikan dengan leading. Jadi jarum pada cosmimeter bergeser ke arah kanan. Jadi karena tegangan yang mendahului arus. Kemudian cosmi 1 atau unity. Nah, jarum pada cosmimeter itu tepat di angka 1. Jadi ketika kita melakukan sebuah pengukuran, jarum tersebut itu tidak ada perubahan. Nah, nilai faktor daya ini adalah nilai faktor daya terbaik karena seluruh daya diserap dan digunakan oleh beban yang diukur pada peralatan atau komponen yang kita ukur. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pengukuran faktor daya, yang pertama ada cosmimeter, yang kedua ada lampu pijar, yang ketiga ada kapasitor, yang keempat ada induktor, yang kelima ada kabel jangkar, dan yang keenam ada sumber tegangan AC 220 volt. Langsung saja kita melakukan percobaannya. Yang pertama, pada terminal plus minus cosmimeter. Di sini saya akan pasangkan kabel jumper berwarna merah. Kemudian saya akan menghubungkan kabel jumper ini ke salah satu sumber AC. Di sini saya menghubungkan pada sumber positif. Kemudian pada terminal 1A dan juga P1 yang ada pada cosmimeter, saya mengkabel kedua terminal ini terlebih dahulu. Setelah itu, pada terminal 1 ampere, terminal keluaran dari sambungan 1A dan juga P1, akan saya sambungkan atau hubungkan ke terminal lampu pijar. Untuk ini opsional, bisa salah satu bebas. Di sini saya menghubungkan pada terminal lampu pijar yang berwarna merah.
Setelah itu pada terminal sumber negatif, saya akan sambungkan terminal tersebut kepada atau ke salah satu terminal lampu pijar yang belum diberi sambungan tadi. Setelah itu pada terminal P2 dan juga P3 yang ada pada kospimeter akan saya koppelkan atau sambungkan terlebih dahulu. Lalu pada terminal P3 saya beri keluaran, kemudian sambungan terminal P2 dan juga P3 akan saya sambungkan kepada terminal lampu pijar yang tadinya sudah terhubung dengan terminal sumber negatif. Setelah itu kita beri sumber AC, yaitu dengan menancapkan colokan dan menghidupkan MCB. Di sini nilai pada kospimeter terbaca 1. Setelah kita melakukan percobaan pengukuran pada lampu pijar, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada kapasitor. Nah, untuk rangkaiannya sama seperti pada percobaan lampu pijar, kita tinggal memindahkan kabel jumper yang sudah tertancap pada terminal lampu pijar tadi, kemudian kita pindahkan pada terminal kapasitor. Kita beri sumber AC, jangan lupa kita menghidupkan MCB terlebih dahulu. Nah, setelah itu pada kospimeter akan terbaca nilai leading. Oke, setelah kita melakukan percobaan pada kapasitor, selanjutnya kita melakukan percobaan pada induktor. Nah, untuk rangkaiannya ini sama ya teman-teman. Kita tinggal memindahkan kabel jumper ke terminal induktor. Terminalnya sama, yang merah tetap ke terminal merah dan yang hitam tetap ke terminal hitam. Selanjutnya kita berikan sumber AC dan kita hidupkan MCB terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat nilai pada kospimeter terbaca lagging, teman-teman. Nah, pada lampu pijar 100 watt mempunyai faktor daya sebesar 1. Nilai 1 merupakan nilai terbaik dari faktor daya karena seluruh daya dari sumber tegangan diserap seluruhnya oleh lampu pijar. Jadi tidak ada daya yang terbuang dan tidak dipengaruhi oleh nilai resistansinya. Pada kapasitor mempunyai faktor daya sebesar 0,2 dan bernilai leading, karena pada saat pengukuran jarum pada kospi bergeser ke arah kiri. Leading terjadi karena arus mendahului tegangan. Faktor daya pada kapasitor berbeda dengan lampu pijar karena nilai faktor dayanya bergantung pada nilai bebannya. Semakin besar beban kapasitansinya, maka faktor dayanya juga semakin besar. Pada induktor mempunyai faktor daya sebesar 0,2 dan bernilai lagging karena pada saat pengukuran jarum pada kospi bergeser ke arah kanan. Lagging terjadi karena tegangan mendahului arus. Faktor daya pada kapasitor dan lampu pijar berbeda dengan induktor. Nilai faktor dayanya berubah dan bergantung pada nilai bebannya. Namun, semakin besar beban induktansinya, maka faktor dayanya akan semakin kecil. Pada pengukuran singkat mengenai faktor daya yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sebagai penunjuk selisih antara fasa arus dan tegangan. Pengukuran faktor daya dapat memberikan penunjukan langsung dari selisih fasa yang timbul antara arus dan tegangan. Faktor daya sendiri mempunyai nilai yang berkisar antara 0 dan 1 dan dapat ditentukan oleh leading atau lagging dari arus sehubungan dengan tegangan. Kondisi lagging adalah kondisi di mana fasa tegangan mendahului fasa arus sebesar sudut pi, sedangkan kondisi leading adalah kondisi di mana fasa arus mendahului fasa tegangan. Maka dari itu dibutuhkanlah kapasitor dan induktor untuk menyetabilkan faktor daya. Yang kedua, faktor daya merupakan hasil perbandingan antara daya aktif dan daya semu. Dan yang ketiga, faktor daya yang melibatkan resistor idealnya bernilai sebesar 1. Pada pengukuran faktor daya yang melibatkan resistor, idealnya bernilai sebesar 1, karena semua sumber tegangan diserap oleh resistor.
Jika besar faktor daya tidak sama dengan 1, maka ada kemungkinan disebabkan karena faktor human error atau inputnya. Sekian praktikum singkat mengenai faktor daya yang telah kami lakukan. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat dan berguna dalam penyelesaian pengukuran faktor daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.